Bab 649. Jurus yang aneh. Erikin ini masih berani mengikuti, benar-benar berani. Ketika aku mencapai tempat pemimpin, aku akan membiarkannya membunuhnya. Melihat di balik cahaya hitam, ada Erikin yang buru-buru mengikutinya, dan Grome menggertakkan gigi. Di dalam gua, Erikin memperhatikan Grome masuk ke dalam gua dan langsung berdiri di depan gua. Tanpa langsung masuk, kerohaniannya tiba-tiba meledak keluar, meliputi 100 mil. Di dalam gua ternyata ada larangan untuk melindungi eksplorasi. Ekspresi Erikin tergerak. Apakah ini tempat terlarang, atau tempat dari pemimpin itu? Alasan mengapa Erikin tidak membunuh Grome adalah karena pil mujarab Grome yang membangkitkan minatnya. Baik itu pemulihan instan anggota badan Wilson, atau peningkatan kultivasi Grome, maupun pil mujarab pelindung nyawa. Pil mujarab ini sangat jarang ditemukan. Bahkan jika Erikin membalik-balik ingatan ayahnya, dia hanya bisa menemukan catatan langka saja. Ini menunjukkan bahwa pemimpin di balik Grome bukanlah orang biasa. Tidak tahu apakah pihak lain punya pil mujarab untuk memulihkan kultivasi ibunya. Erikin berpikir sejenak, dan masuk ke dalam gua mengikuti Grome. Gua itu gelap dan dingin. Sosok Grome segera terbang ke depan patung sang pemimpin. "Tuanku, bantu aku," kata Grome. "Tak perlu dikatakan lagi, aku telah melihat apa yang terjadi padamu." Patung itu perlahan membuka matanya dan berkata, "Tuan, metode Erikin luar biasa. Aku yang berada di tingkat kultivasi master setengah fase kesempurnaan saja bukanlah lawannya. Apakah dia pendekar fase kesempurnaan?" kata Grome dengan gugup. Dia hanya Grand Superior Master saja." Patung itu mendengus dingin, "Hanya saja metodenya istimewa, tetapi selama orang itu tidak mencapai fase kesempurnaan, tidak ada yang bisa menjadi lawanku. Kamu mundur saja." Grome sangat gembira, terbungkus cahaya hitam dan menyingkir. Dia ingin menyaksikan dengan matanya sendiri seluruh proses pembunuhan tuannya pada Erikin. "Kamu adalah pemimpinnya, ya?" Erikin segera datang ke sana dan melihat patung di depannya. Ini adalah patung yang terbuat dari batu hitam murni, tingginya lebih dari 3 meter, dengan cahaya emas hitam samar. Erikin mengeluarkan dark eye dan melihatnya, tiba-tiba menjadi kecewa. "Aku pikir dirimu adalah seorang ahli, ternyata hanya jiwa yang tersisa." "Lancang!" teriak Grome. "Haha, Junior, kamu sangat sombong." Patung itu berkata pelan. "Jangan kira kamu punya fisik emas ajaib dan kamu tidak terkalahkan. Dunia ini lebih besar dari yang kamu kira. Di depanku, kamu sekecil semut," kata patung itu sombong. "Oh ya." Erikin tersenyum dan berkata, "Di mataku, aku melihat seonggok kotoran semut." "Baiklah, kamu sombong. Dirimu berhasil membuatku marah, dan aku memutuskan untuk membuatmu menjadi pil mujarab." Patung itu bergetar hebat beberapa kali, dan sosok hitam tiba-tiba terbang keluar. Secepat kilat. Meskipun Erikin santai di permukaan, dia sudah waspada. Sosok itu berubah menjadi bayangan, dan bayangan hitam melintas. Tapi Erikin baru saja bangkit. Bayangan hitam itu mengikuti. Sret! Dia membuat lubang di dadanya. "Kamu terlalu lambat." Bayangan hitam melayang di depan Erikin, menatapnya. "Keluarkan semua kemampuan fisik emas ajaibmu, atau matilah." "Terserah kamu." Erikin tersenyum. Energi mengalir, tubuh Erikin tiba-tiba meledak sebuah cahaya hitam keemasan. Jurus kekekalan tubuh sudah bekerja sampai maksimal. Erikin seperti matahari, dan cahayanya langsung menerangi gua itu. Dia melompat dan meninju bayangan itu. Jurus tinju sage. Bayangan kepalan tangan berubah menjadi cahaya emas yang tak terhitung jumlahnya, menutupi bayangan hitam itu sepenuhnya. "Hahaha, masih terlalu lambat." Bayangan hitam itu mendongak dan tertawa.
Tubuh itu menghilang di tempatnya. Kemudian, Erikin tiba-tiba menderita sakit di punggungnya seperti ditampar dengan keras. Dia jatuh dan menabrak tanah. Fisik emas ajaib, hanya begitu saja, bayangan hitam itu berhasil unggul berturut-turut, melayang di udara sambil menyeringai. Tuanku tidak terkalahkan, Erikin, kamu terimalah kematianmu. Grome juga sangat gembira. Erikin mengerutkan kening, wajahnya menjadi lebih serius. Sosok hitam ini, jurusnya terlalu aneh. Dia jelas sudah mengunci lawannya, tapi dia masih bisa muncul di belakangnya. Dan dalam prosesnya, tidak ada pergerakan jelas, seolah-olah setiap gerakan adalah teleportasi. Sejak dia berlatih sampai sekarang, dia belum pernah bertemu lawan seperti itu. Erikin membalik pergelangan tangannya, dan pedang Qingtong muncul di tangannya. Pedang Qingtong itu bersinar terang. Jurus 13 tebasan, tebasan ke-7. Erikin menebas dengan pedang. Aku ingin melihat di mana lagi kamu bersembunyi. Kali ini, 599 sinar pedang langsung terbentuk di pedang. Ujung pedang yang sadis, membentuk badai angin, benar-benar menyelimuti seluruh gua. Di saat yang sama, Erikin membuka Dark Eye dan menatap bayangan gelap itu. Tapi bayangan hitam menghilang di depan mata Erikin. Cahaya pedang itu tidak mampu menangkap musuh, menghilang dengan sendirinya. Erikin terkejut dan segera menggunakan jurus penyingkat jarak. Dan dia muncul lebih dari 10 meter dari sana. Dan tempat di mana dia baru saja berlindung segera diledakkan dari lubang besar oleh bayangan hitam itu. Lalu, bayangan itu menghilang lagi. Erikin kembali menggunakan jurus penyingkat jarak. Tapi kali ini, Erikin ditemukan oleh bayangan hitam itu. Dia menerima pukulan berat di dada dan dipukul langsung ke udara, menabrak batu. Di antara puing-puing, Erikin berdiri lagi. Kamu bukan lawanku, tetapi aku ini memiliki hati yang penuh cinta dengan bakat seseorang. Jika dirimu menjadi budakku, aku bersedia mengampuni hidupmu. Bayangan hitam itu membuat senyum aneh, seolah sudah menang. Erikin terdiam, tubuhnya tiba-tiba bergegas menuju bayangan hitam itu. Pedang Qingtong kali ini tidak melakukan jurus 13 tebasan, tetapi menggunakan jurus yang lain untuk melawan bayangan hitam itu. Namun, Erikin masih belum bisa menyentuh lawannya. Dalam waktu singkat ia terkena serangan bayangan hitam puluhan kali. Namun di mata Erikin, tidak ada jejak kepanikan, melainkan menjadi lebih tenang. Boom! Bayangan hitam mengeluarkan serangan lain lagi. Erikin menahan dengan kedua tangannya, dan dipukul mundur beberapa meter oleh bayangan hitam. Dia menghentikan langkah kakinya. Kali ini Erikin tersenyum. Aku sudah mengerti. Oh, apa yang kamu mengerti? Tanya bayangan hitam itu dengan penuh minat. Pantas saja aku tidak bisa memukulmu. Erikin menggerakkan tubuhnya. Awalnya kupikir dirimu adalah sisa jiwa yang terbang keluar dari patung. Sekarang aku tahu dirimu hanya berpura-pura saja. Aku tidak mengerti apa yang kamu bicarakan. Bayangan hitam itu berkata dengan suara rendah. Tidak mengerti. Kalau begitu aku akan mematahkan metodemu untuk menunjukkannya padamu. Erikin tertawa, dan pedang Qingtong perlahan menyala dengan suara gemetar ringan. Kemudian Erikin menebas pedangnya. Jurus 13 tebasan, jurus 8 belahan. Teknik menebas dengan instan. Namun, Erikin tidak menghadapi bayangan hitam kali ini, tetapi menebas ke arah patung. Tidak bagus. Warna kulit bayangan hitam berubah drastis. Dia bergegas ke sana untuk menahannya. Namun saat jurus 8 belahan dikeluarkan, itu sudah tidak dapat dihentikan sama sekali. Dalam sekejap mata, Erikin muncul di belakang patung itu. Dan patung itu mengeluarkan suara berderit. Batu hitam itu menunjukkan garis seperti sarang laba-laba, dan akhirnya pecah. Akhirnya meledak.
Bayangan hitam itu terhening sesaat, dan Erikin meninju ke sana. Bayangan itu langsung dipukul terbang, dan menghancurkan bebatuan di sepanjang jalan. Fisik emas ajaib, sialan kamu. Teriakan keras terdengar, dan sebuah tubuh hitam terbang keluar dari patung. Bersambung. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan nantikan kisah episode selanjutnya hanya di Novel Story. Salam.